Pengamen. Iya, bisnis internasional. Binal. Oke. Welcome to Untar. Melanjutkan dari segmen Yes or No tentang Untar, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam mengenai perkuliahan dari penerimaan mahasiswa baru, tempat kerja tugas, istilah yang harus diketahui anak Untar, sampai makanan enak di Untar. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak. PMB ya, cuman ingetnya bangun pagi, terus ke seberang, terus baris, terus keliling kampus. Oh ya, ada nyanyi yel-yel kalau nggak salah. Terus walaupun akuntansi kayak paling banyak gitu 1.200 kan kita cek kalau nggak salah, tapi paling mendem suaranya. Kalah sama anak teknik yang benar-benar gede banget. Udah gitu aja sih paling aku ingetnya di situ. Waktu PMB sih sebenarnya kalau menurutku sendiri ya kurang seru sih, soalnya kita cuman kita ya itu bangun pagi terus kita harus ngikutin acara-acara gitulah, maksudnya nggak ada games atau apa gitu sih. Cuman PMB-nya tuh nyantai sih, cuman ya itu harus dari pagi sampai sore. Cuman ya nggak usah bikin apa-apa gitu, nggak perlu sih, cuma ngikutin aja sih. Kalau aku sama sih sama Ko Alvin, dia PMB-nya di Untar itu lebih padat tapi nyantai, jadi kesannya tuh kayak capek sih kalau aku yang dapat kemarin itu, tapi padahal nyantai gitu, padahal selama kegiatannya itu nyantai, dan memang bener sih nggak banyak kegiatan yang Ko Alvin bilang tadi kayak game segala macam itu, mungkin ada tapi nggak yang benar-benar heboh gitu, jadi kayak kita lebih banyak dibuat ngumpul, dibuat lebih, mungkin karena untuk bisa kenal sama satu sama yang lain juga kali ya, jadi lebih dibuat ngumpul aja gitu. Jadi dari pertama kan 2 hari pertama itu dari berbagai jurusan, nanti hari terakhir tuh sesuai nama jurusannya masing-masing, jadi memang dibuat kayak gitu sih, walaupun memang nggak aneh-aneh juga, setuju gitu, karena nggak disuruh buat yang kayak yang biasanya orang tahu gitu kan, kayak harus apa gitu, paling kayak cuman tanda pengenal aja. Kalau PMB sih oke lah, karena yang kalau untuk aku sih yang penting gak digalak-galakin itu udah lega, pokoknya kayak nggak perlu ini nggak perlu itu kan, apalagi ngekos terus belum misalnya kayak nggak terlalu banyak temen kan, jadi nggak perlu bikin repot-repot, jadi itu pertama itu positifnya. Tapi kalau misalnya seru yang untuk kalau misalnya pas PMB per fakultas itu aku bilang sih lumayan seru sih, karena lebih banyak games-gamesnya pas per jurusan itu. Mungkin yang paling enak tuh di perpus sih, di perpus gedung A itu, soalnya tempatnya enak banget sih, bisa nyantai, terus dingin banget. Ya paling sering sih kesana, itu pun meskipun di perpus itu banyak orang yang nyantai, yang tiduran, yang nunggu kelas gitu, semuanya pada di perpus sih, soalnya enak banget buat nyantai gitu. Selain ngerjain tugas, jadi bisa juga nyantai-nyantai gitu sih di perpus. Kalau aku sebenarnya kalau mau jujur sih aku lebih banyak di luar sih, kalau nugas di luar kampus gitu. Tapi kalau misalkan harus di kampus gitu ya, kalau misalkan harus di kampus itu aku juga sama sih perpus sama kayak Ko Alvin, karena memang di situ kondusif banget sih buat ngerjain tugas. Memang jadi konsen juga sih. Selain perpus paling yang keduanya di fakultas aku sih, di fakultas aku tuh disediain memang meja sama kursi khusus untuk yang mereka yang mau ngerjain tugas, mereka yang mau nyantai-nyantai, makan-makan segala macam bisa di situ. Jadi 2 tempat itu sih paling. Oke, kalau di luar kampusnya di mana tuh? Karena aku ngekos kali ya, jadi bisa di kos, bisa di tempat-tempat kayak mungkin tempat nongkrong-nongkrong lainnya kayak kafe gitu-gitu sih biasanya aku. Untar sih yang jelas kalau benar-benar mau fokus gitu kan, terus hemat itu ya ke perpus karena adem, terus ya nggak terlalu rame-rame banget sih, jadi kayak oke lah buat ngerjain tugas. Tapi kalau misalnya lagi pingin suasana baru, paling biasanya ke CL dikit dong. Tinggal nyebrang. Iya,
Paling ke food library-nya di atas sih, biar kayak abis ngerjain tugas kalau lapar tinggal makan kayak gitu. Tapi kalau di Untarnya sendiri, ya paling enak ya di perpus. Aku udah pergi-pergi ke perpus hukum, ke perpusnya anak apa desain ya kalau nggak salah, terus sama ekonomi, terus kita bandingin mana yang enak, terus akhirnya kita pilihnya yang desain karena mejanya gede banget dan ya lebih estetik juga. Sebenarnya ini termasuk istilah sih, mata kuliah magic. Apa tahu? Ekonomi Untar harus tahu kalau lagi belajar magic gitu. Magic apaan tuh? Manajemen strategi. Kita menyingkat. Iya. Suka menyingkat. Pengantar manajemen, pengamen. Iya. Bisnis internasional, BINAL. Oke. Welcome to Untar. Kita ngomongin anak ekonomi dulu deh. Dari Kak Ahwin ada yang mau ditambahin singkatan-singkatan lainnya? Apa ya? Pengabis mungkin itu pengantar bisnis. Pengabis. Tapi kalau misalnya di ekonomi itu ini bukan istilah sih, tapi kayak apa ya? Nggak boleh nyebrang di bundaran. Oh, itu mitos. Mitos ya. Tapi kayak harus diketahui gitu loh. Kayak, why not? Iya. Karena katanya bakal jadi mahasiswa abadi. Kayak temenku yang tiap hari nyebrang aku kaget beneran. Jadi muter. Ya harus memutari, jangan dilurus gitu. Walaupun sebenarnya lebih deket kayak gitu. Unik. Kalau dari Fakultas Psikologi nih, ada istilah yang harus diketahui nggak? Kalau dari psikologinya sih nggak ada sih kayaknya ya. Semua mata kuliahnya nggak yang disingkat-singkat gitu, karena mungkin emang nggak yang panjang kali ya, atau memang mungkin emang nggak ada yang buat singkatannya gitu ya. Jadi nggak ada sih kalau dari mata kuliahnya, kalau dari psikologinya juga. Cuma paling aku mau kasih tahu yang istilah-istilah umum kali ya, kayak gedung yang paling disebut di depan Untar tuh gedut. Biasanya mereka kayak gitu, gedut kayak. Jadi biasanya kan orang gedut apa gitu kan. Jadi belum tahu gitu kan. Kalau gedut itu gedung yang di paling depan, yang paling memang gedung utama, gedungnya Vkom gitu sih. Gedut, baru tahu sih. Iya, karena mungkin banyak dari Untar 2-nya kan, bukan Untar 1 kan. Untar 1 sama Untar 2 beda isi fakultasnya kah? Beda. Oke. Kalau misalnya Untar 1 isinya berarti psikologi, komunikasi. Ini gue ngarang nih. Enggak, jadi Untar 1 sama Untar 2 itu bedanya. Untar 2 ekonomi, ada akuntansi sama manajemen. Untar 1 semuanya selain ekonomi. Sisanya di situ, iya. Jadi kita terasingkan. Jadi apapun istilah di Untar 1 kita nggak tahu. Jalanin dengan benar-benar benar-benar dengan semangat yang memang ini yang benar-benar beri yang terbaik lah kayak gitu. Maksudnya di setiap apapun yang dijalani di kampus itu jangan dibawa jadi beban sih. Jangan dibuat jadi kayak aduh gimana nih gitu. Jadi itu dibawa enjoy aja gitu loh, dibawa happy aja gitu, walaupun memang mungkin susah kali ya, memang mungkin namanya kuliah itu hal yang baru gitu ya, tapi percaya sih kalau itu kita lebih buat positif, di hal positifnya, lebih bawa pikir positifnya, itu bakal ngaruh juga ke kitanya, jadi lebih jalaninya lebih enak gitu, jalaninya lebih bakal nggak nyangka gitu, kayak oh ternyata gue bisa ya, oh ternyata nggak sesusah yang gue pikirin sebelumnya gitu sih. Tipsnya paling jangan nyanyain semester manapun dari awal sampai akhir, karena penyesalannya selalu datang terakhir. Jadi kayak ya setiap semester jalanilah dengan benar gitu, jangan main-main, jangan kebanyakan hangoutnya. Paling gitu sih, biar yang jelas lulusnya cepat, nggak lama-lama di kampus kan, terus juga biar pas jadi lulusannya jadi lulusan berbobot gitulah, nggak menyia-nyiakan waktu. Tipsnya sih mungkin jangan menutup diri sih, maksudnya bergaullah
sama teman-teman gitu. Soalnya emang yang dari pengalamanku aja kan aku dari daerah, terus aku sendirian gak ada teman sekolah kan di situ. Nah itu emang waktu pertama emang semuanya tuh friendly sih, maksudnya tuh gampang diajak untuk bicara sama semuanya. Itu yang tadi aku bilang, itu nggak ada geng, nggak ada status sosial atau kesenjangan sosial gitu, nggak ada sih di Untar. Semuanya sama, semuanya bisa berbaur sih. Terus kalau sama dosen, kalau bisa sih jangan cari masalah, jangan cari gara-gara sama dosen lah. Pokoknya tuh berhubungan baik sama dosen. Juga kalau bisa semua mata kuliah tuh dimaksimalin, dilulusin, jangan sampai sering bolos kelas sampai absennya jebol atau apa. Itu bakal rugi banget sih kalau ngelakuin itu. Yang penting enjoy aja jadi maba. Terus juga pelajarannya itu nggak sesulit yang kamu pikirin. Kamu pasti bisa asalkan berusaha. Terus ya udah, make friends, have fun. Padang. Sumpah itu Padangnya enak banget yang di samping masjid, nggak bohong deh. Walaupun fungsinya. Pokoknya tuh Untar 2 nih, terus belok kiri lurus, terus ada masjid warnanya hijau, itu sampingnya ada Padang. Itu enak. Harganya 17.000, tergantung itu ya sih. Kalau nasi ayam 17. Tambah yang lain kayak 20-an. Dari Utar 1 kali ya? Dari Utar 1. Iya, itu banyak banget sih sebenarnya. Itu benar-benar kita keluar gerbang aja itu udah milih deh, udah banyak banget macam-macamnya. Ada gorengan, ada bakmi. Kalau bakmi itu namanya Miamin, di situ itu favorit banget. Bahkan sempat dijadiin itu cemilan. Bakmi itu dijadiin cemilan gitu, saking fansnya. Padahal porsinya itu banyak gitu loh, porsinya banyak, tapi jadiin cemilan gitu. Ada bakmi, ada kebab juga, kebab monster itu favorit banget sih, favorit banget. Ada ayam gebok tadi, ayam digeprek itu sih, ada kejunya juga, mozzarellanya gitu. Jadi itu juga favorit, harganya terjangkau juga sih kayak gitu. Ayam ojolali tadi, sama ada kebi namanya. Kebi ini lebih yang banyak sayur-sayurnya, ada banyak sayur di situ dan porsinya banyak banget. Jadi kalau yang mau cari porsi banyak dan harga terjangkau di situ sih. Paling yang tapi nggak deket banget sama Untar sih, tapi ya kalau lagi niat bisa lah jalan kaki. Kayak deket samping CP kan ada tuh kayak aku sih yang karena kemarin tuh Daily Box lah yang punya Chef Juna tuh, lo tahu itu kan lagi itu sebelum COVID ini masanya lagi pakai Shopee Pay, jadi murah dan enak. Oh ya, kita pejuang diskon. Lagi banyak diskon 60%, 50%. Semuanya kita beli. Meskipun aku mahasiswa ekonomi kan di gedung seberang kan, tapi sering banget sih main di, apalagi jajan di daerah Untar 1, soalnya tuh makanannya tuh enak-enak sih. Yang tadi itu kayak Yamin, ojolali, kebi. Kalau kebi itu emang kalau masalah porsi sih dia porsi anak kos banget sih. Maksudnya tuh porsinya tuh banyak banget. Jadi dengan harga 19.000 tuh bisa dapat nasi goreng, ada ayamnya, terus nasinya juga baik banget sih. Jadi pokoknya kenyang sih. Rekomen deh buat anak kos kebi itu. Khusus untuk anak yang merantau mungkin ya. Jadi memang homesick itu bakal banget kerasa benar-benar, apalagi kalau yang benar-benar jauh ya daerahnya yang memang nggak bisa balik sering-sering gitu tuh bakal ngerasa homesick itu luar biasa banget sih, bakal ngerasa pengen balik baru berapa lama kuliah rasanya udah pengen balik aja gitu. Tapi ya itu sih maksudnya harus bisa. Kalau aku sih yakinnya kalau udah kuliah itu udah paham banget sih maksudnya tujuannya kuliah kan ngapain, maksudnya emang udah datang ke Jakarta bukan asal-asalan, bukan untuk main-mainan, maksudnya ada tujuannya. Dan ya mungkin itu sih yang bikin jadi tetap bertahan, tetap yang enggak yang benar-benar asal-asalan jadinya gitu, jadi tetap dijalani dengan baik jadinya gitu kan. Dan itu benar tadi yang udah sempat dibahas tentang
open sama Ko Alvin gitu kan, jadi lebih harus kitanya yang lebih mau gimana ya, open diri duluan gitu loh, karena nggak mungkin gitu kan, kayak nggak semua orang kan yang bakal mau open dirinya mereka duluan gitu. Jadi ya kalau misalkan nggak ada orang yang duluan, kita lah yang duluan gitu, karena emang kita yang juga pendatang gitu kan, kita kan yang memang baru di Jakarta gitu kan. Jadi ya coba gitu, walaupun mungkin kitanya nggak biasa gitu ya, harus banget belajar. Nggak harus yang gimana banget gitu yang langsung jadi kayak halo gitu, nggak juga kan gitu kan. Yang penting yang paling seminimal aja gitu, satu orang aja gitu coba disapa, coba diajak tanya gitu, itu udah oke banget sih, udah yang awal yang good start banget sih, dan bakal ngebantu gitu selama ngerasa homesick, ngerasa itu di Jakarta gitu sih. Sebenarnya sih kalau homesick pasti pernah sih, kan apalagi dari daerah gitu kan, terus di sini juga teman sekolah juga nggak ada satupun yang kuliah di sini kan. Cuman ya itu lagi, dari awal harus balik lagi dari awal sih. Dari awal kita kan udah daftar di Jakarta gini, ya mau nggak mau harus kanker, maksudnya harus mungkin sih, maksudnya harus jalanin. Thank you guys for watching this video. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk kamu para mahasiswa baru. Meskipun kuliah kalian diawali dengan online, bukan berarti kuliah tahun pertama kalian nggak bisa